Orang yang berilmu akan mengatakan 2 tambah 2 kalau dalam ilmu matematika sama dengan 4. Namun kalau orang yang tidak berilmu, 2 tambah 2 adalah kosong, seumpamanya seperti itu ya. Sehingga kalau kita ingin mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mencapai sebuah kebahagiaan dunia maupun akhirat, maka sesuai yang kita dengar kemarin hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Karena saking pentingnya namanya ilmu di dalam kehidupan kita ini, kita sering dihadapkan dengan suatu hal yang terkadang hal ini sangat mudah, namun karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita yang membuat kita menjadi terasa sulit. Kita sebagai murid, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena tantangan ke depan sangat besar sekali, mulai dari ilmu yang sangat rendah, yang istilahnya dari hal yang sangat kecil sampai hal yang paling tinggi. Kalau kita sebagai murid yang sudah menuntut ilmu, kita ingin agar ilmu yang kita dapatkan tidak menjadi sia-sia, atau yang biasa kita kenal dengan istilah barokah. Barokah ini dalam artian ziyadatul khair wastimraratul khair. Artinya apa? Dalam kita mendapatkan ilmu itu bertambahnya kebaikan dan selalu mendapatkan kebaikan. Setelah itu kita ingin ilmu yang kita dapatkan agar tidak berterbangan seperti debu yang kita tiup. Bagaimana caranya? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar ilmu yang kita dapatkan setiap hari, setiap saat tidak hilang begitu saja. Nah, sekarang kalian catat kiat-kiat agar ilmu itu terikat dengan diri kita. Nah, kiat-kiat agar ilmu selalu terikat dengan diri kita. Pertama, bil kitabati, dengan cara ditulis. Kalau kita ibaratkan kenapa harus ditulis, karena sesuai di dalam hadis, qayyidul ilma bil kitabati, ikatlah ilmu itu dengan cara ditulis atau dicatat.
juga perkataan dari Imam Asy-Syafi'i, ada sebuah syair, mungkin kalian sering mendengarnya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Apa artinya? Ilmu itu diibaratkan seperti binatang buruan. Dan menulisnya atau mencatatnya sebagai ikatannya. Maka ikatlah binatang buruan kalian itu dengan ikatan yang sangat kuat. Ya? Ilmu yang tidak ditulis diibaratkan seperti unta yang terlepas di padang pasir. Ketika terlepas, kita tidak tahu kemana akan mencarinya. Maka kita sebagai murid, langkah yang pertama atau kiat yang pertama agar ilmu terikat dengan diri kita adalah dengan cara ditulis. Di dalam sebuah hadis yang kita sebutkan tadi sangat jelas, dan juga ada seorang imam yang bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza sami'ta syai'an," apabila kalian mendengar suatu ilmu, "faktubuhu walau fil haid," maka catatlah dia, sekalipun kalian catat di dinding. Kemungkinan kita tidak mempunyai buku seumpamanya, itu bisa mencatat di dinding-dinding kamar kita, ataupun dicatat nanti ditempel di dinding kita untuk lebih mengingatkan kita. Karena kenapa kita sekarang bisa membaca Al-Quran? Karena pada masa Rasulullah SAW itu belum tercatat itu Al-Quran itu masih berada di hafalan-hafalan para ulama, para sahabat, para sahabat itu belum dicatat. Sehingga pada masa Abu Bakar As-Siddiq belum ditulis, dibukukan, masih berbentuk suhuf-suhuf dan juga masih berada di hafalan para sahabat. Sehingga ada kekhawatiran pada saat itu bahwa nanti kalau di masa Utsman bin Affan itu ada kekhawatiran. Dan ini Al-Quran ini kalau tidak dibukukan, kalau tidak ditulis, berbahaya nanti dengan generasi-generasi seterusnya. Makanya sekarang kita bisa membaca Al-Quran seperti ini. Kenapa? Ditulis berbentuk Al-Quran yang dari juz 1 sampai juz 3. Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan semua, kiat yang kedua adalah bil murajaati. Yang pertama tadi bil kitabati, dengan cara dicatat, ditulis. Yang kedua adalah bil murajaati, dengan cara mengulang. Ini sangat penting bagi kita sebagai murid, sebagai santri, sebagai siswa untuk murajaah. Kita kenal guru-guru kita, termasuk Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Beliau di dalam kisah beliau itu, beliau paling sedikit untuk mengulang setiap harinya itu 100 kali. Ada yang mengatakan yang lebih banyak lagi, beliau mengulang dalam satu hari itu 1000 kali. Bagaimana tidak cepat dihafal kalau setiap harinya sampai pelajaran yang didapatkan dari gurunya
dari syekhnya diulang seharinya itu sampai 1000 kali. Kita boro-boro seperti itu 2 kali kadang-kadang mungkin lah gitu ya. Habis dari sekolah kita dapatkan ilmu dari guru kita, dicatat sampai di rumah melayang, hancur kemana catatannya. Itu memang kita sadari dari diri kita. Itu kita melihat dari sejarah orang-orang ilmuwan Muslim yang pada khususnya itu mengulangnya itu sampai ratusan ribuan kali, sehingga kalau bahasanya itu mendarah daging. Nah, coba saya mau tanya, siapa yang dalam seharinya itu bisa murojaah pelajarannya ataupun murojaah Al-Quran 10 kali lah? Angkat tangan. 10 kali murojaah. Kalau ada yang murojaahnya sampai 10 kali, insya Allah ya. Siapa yang tidak kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani ya? Beliau dulunya belajar seperti kawan-kawannya. Dia selalu ketinggalan. Nah, selalu ketinggalan pelajaran di antara teman-temannya yang lain. Sehingga pada saat itu sempat putus asa. Ya. Sempat putus asa karena ketinggalan begitu. Nah, sehingga beliau memutuskan untuk pulang dari tempat beliau belajar. Nah, sesampainya beliau itu di perjalanan, terjadilah hujan besar pada saat itu. Dan harus berteduh di suatu tempat agar tidak kena hujan. Nah, beliau melihatlah sebuah gua. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kita cerita singkat saja. Nah, beliau itu mampir dalam belum masuk ke dalam, di luarnya gua ini. Tapi karena hujannya semakin deras, sehingga beliau masuk ke dalam gua itu. Sesampai di dalam, beliau mendengar air yang lagi jatuh di batu. Sehingga saking seringnya batu itu sampai mau berlubang gitu, saking seringnya itu batu. Sehingga beliau berpikir, batu saja saking seringnya itu bisa mau berlubang, bagaimana dengan kepala saya yang bukan batu dan nggak sama seperti batu, kok masa saya mau nyerah begitu. Sehingga beliau kembali, selesai dari hujan itu beliau kembali, gak jadi pulang.